oversize atau ukuran itu lengkap, Mas. Jadi dari standar sampai 100 sampai 200, bahkan yang 300 pun kita ada. Harus memperlakukan ring itu seperti pacar loh, Mas. Wah, pacar sendiri. Iya, karena memang harus istimewa. Oke. Karena gini loh, ternyata si mekanik itu ada yang memberi statement gini, Mas. Katanya nih ya, katanya. Halo Sobat NPP, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Andi Wibowo di akun channel Edu NPP. Podcast kali ini kita akan berbicara tentang spare part sepeda motor dan juga tips serta trik pemasangan spare part sepeda motor agar berfungsi dengan baik dan juga lancar. Di sini saya tidak sendiri. Podcast kali ini saya akan ditemani oleh narasumber yang begitu luar biasa, yang berkompeten dalam bidang spare part sepeda motor. Siapa lagi kalau bukan Mas Heri Purwanto. Apa kabar Mas Heri Purwanto? Sehat selalu, Mas Andi. Mungkin Sobat NPP sudah tidak asing lagi dengan wajah Mas Heri Purwanto. Siapa sih Mas Heri Purwanto itu sendiri? Ya, Mas Heri Purwanto itu menjabat sebagai Kepala Teknik Produk di NPR. Dan juga beliau memiliki banyak segudang pengalaman. Tentunya beliau juga sering seminar di seluruh Indonesia. Dan juga pernah berkunjung ke pabrik NPR di Jepang. Wah, keren banget. Podcast kali ini kan kita akan berbicara tentang ring NPR ya, Mas. Iya. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Andi tentunya tentang ring NPR ini, Mas. Iya. Poin pertama mungkin kita langsung saja bahas ya, Mas. Pertanyaannya adalah, di era yang sekarang banyak sekali ring NPR yang tipuan, terus juga abal-abal, produknya asal jadi seperti itu dan tidak bisa dibilang meragukan seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita nih, Mas, untuk bisa melihat ciri-ciri ring NPR yang asli itu seperti apa sih, Mas? Oke, kalau kita berbicara ring NPR, Mas Andi ya, tentunya ada beberapa triks ya agar konsumen atau pemakai itu untuk bisa mengenali ring NPR yang asli itu seperti apa. Mungkin kalau mekanik yang sering menggunakan produk NPR itu biasanya sih sudah tahu ya. Di balik kemasan itu ada stiker yang berwarna merah dan hijau. Oke, stiker nah, warna merah. Yang merah ini adalah untuk bagian distributor, yang hijau untuk konsumen. Nah, di balik kedua stiker ini tuh ada kombinasi angka dan huruf. Nah, caranya gampang. Tinggal masuk ke web NPR. Webnya ada di www.npr-japan.com. Websitenya langsung ya, Iya. Mas. Di www.npr-japan.com. Ada di bawah sini nih. Nah, mungkin Sobat NPP semua bisa lihat dan komen juga di sini kalau sudah mengklik website dari NPR itu sendiri. Oke, dilanjut, Mas. Kalau teman mekanik atau sobat NPP sudah masuk ke webnya, di sini tinggal ikuti langkahnya aja. Tinggal mengikuti langkahnya sampai tahapan untuk mengklik, Mas Andi. Oke. Nah, jadi kalau sudah diklik, keluar di gadget ataupun HP bisa atau laptop bisa. Keluar lingkaran warna biru. Nah, kalau keluar lingkaran warna biru itu menandakan bahwa ring yang kita pakai itu asli. Seperti itu. Yang kedua ya sudah pasti kalau begitu sobat NPP mungkin ada kesempatan untuk cek lagi, ternyata yang keluar silang berwarna merah itu sudah dipastikan palsu, Mas Andi. Oke, palsu ya. Iya. Kalau ada silang cross berarti itu palsu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kebetulan ini bawa ring nih. Nah, ini saya bawa ring. Mungkin kalau kita lihat fisik ring mungkin sama ya, namanya di motor udah pasti bentuknya seperti ini. Tapi di sini yang mau saya infokan adalah bahwa untuk ring NPR ini ada ciri yang dapat dikenali, yaitu apa? Nih Mas, bagian ujung dari ring ini ada keterikan huruf N-nya. Oke. Jadi mungkin sobat-sobat
NPP di rumah bisa menjadi satu informasi ya ini. Jadi ini ada ketrikan huruf N di ujung ring. Jadi ada 2 poin yang bisa saya sharingkan bahwa untuk mengecek keaslian dari ring NPR ini. Oke, siap Mas. Berarti ada 2 poin nih Sobat NPP tentunya untuk melihat keaslian dari NPR itu sendiri. Oke, lanjut. Sebenarnya pertanyaan yang ini juga bisa dibilang membuat Sobat NPP juga penasaran. Apa sih keunggulan dari ring NPR ini daripada produk-produk yang lain sih Mas? Sangat diuntungkan sekali. Banyak keuntungan lah kalau saya bilang itu banyak keuntungannya. Jadi kalau salah satu mungkin yang sudah dirasakan mekanik itu pertama, oversize atau ukuran itu lengkap Mas. Oke. Jadi dari standar sampai 100, 100 sampai 200, bahkan yang 300 pun kita ada. Wah, keren banget nih Sobat NPP nih. Kita sampai oversize besar ya Ya. Mas. Mungkin boleh buktinya nih Mas. Coba Betul. boleh ditunjukin kepada Sobat NPP Saya- tentunya. saya kebetulan- menonton tayangan ini. Iya, saya kebetulan bawa contohnya Mas Andi. Ini saya bawa oversize 300. Oke. Jadi kita sudah produksi loh yang sampai Wah, keren 300. banget ini sih, mantap. Gitu. Hanya baru NPR yang sudah memproduksi sampai oversize 300 ini. Jadi untuk mekanik, untuk oversize sih saya rasa sih udah tahu ya gitu. Nah, poin yang kedua itu pada proses pembuatan ring ini, pada proses pembuatan ring itu tentunya kita menggunakan satu teknologi yang luar biasa. Teknologinya apa? Pada bagian fisik ring kita beri lapisan surface nitride ya. Jadi Surface nitride. iya, Oke. jadi semacam pelapisan pada fisik ring agar ring ini tahan pada suhu panas tertentu atau panas yang tinggi ya, itu udah pasti. Karena kalau ring sudah bekerja di dalam motor itu kan ada panas yang dihasilkan di cukup tinggi itu ada gitu. Nah, jadi 2 poin yang di sini saya bisa sharingkan ke teman-teman mekanik di rumah. Yang pertama itu ada oversize. Yang kedua kita pakai teknologi yang luar biasa. Seperti itu Mas. Mantap banget ya Mas ya. Untuk tahu keunggulannya juga dari ring NPR itu sendiri banyak banget tentunya. Nah, banyak sekali nih saya temuin juga nih. Bagaimana sih membuat kita nih sebagai mekanik tentunya untuk Sobat NPP juga berfungsi ring NPR itu sehingga bisa maksimal. Mungkin di sini sebelum saya sharingkan, saya sedikit beri pengalaman ya. Saya pernah bertanya ke mekanik tuh, saya pancing gitu ya untuk mungkin bagaimana untuk mengetes satu ring yang baik itu kualitasnya seperti apa. Nah, ternyata si mekanik itu ada yang memberi statement gini Mas. Katanya nih ya, katanya. Kalau seumpama ring ini dipelintir Mas Andi. Nah, dipelintir terus balik. Balik, Iya. dipelintir balik. Balik. Oke. Katanya itu ringnya bagus. Terus ada yang bilang ring ini kita banting ke lantai sampai bunyi ting. Nah, itu juga katanya bagus. Nah, mungkin untuk Sobat NPP semua di sini bisa komen kalau misalkan ini mitos atau fakta atau benar atau palsu sebenarnya. Ring NPR itu kalau dijatuhkan ke lantai itu menandakan bagus. Saya pastikan itu kurang tepat gitu. Karena kenapa? Kalau kita mau tahu bagaimana untuk menghasilkan kinerja ring yang bagus itu tentunya ada beberapa tahapan. Yang pertama tentunya tidak boleh memelintir atau menekuk-nekuk ring. Yang kedua juga kita harus memperlakukan ring itu seperti pacar loh Mas. Wah, pacar Iya, sendiri. karena memang harus istimewa. Oke. Karena gini loh, sifat ring ini kan harus rata. Ya. Kalau dia kita tekuk, dia kita pelintir, otomatis akan mengalami perubahan bentuk Mas Andi. Oh, Gitu. berubah bentuk. Iya, kalau sudah berubah bentuk kita pasangkan di dalam mesin, ya pastinya akan ada akibat yang ditimbulkan. Korteran-korteran, mungkin tukang-tukang korter juga harus memperhatikan bagaimana cara mengkorter agar hasilnya presisi dan lurus. Karena tukang korter itu juga sangat menentukan panjang tidaknya umur tersebut, akan bermasalah atau tidaknya umur tersebut.
Itu poin kedua Mas Andi. Yang ketiga ya pastinya dari sistem pelumasan. Oke, gitu. Yang paling sederhana ya pelumasan, karena banyak sekali ya di masyarakat kita tuh kadang-kadang masalah pelumasan tuh mereka anggap enteng. Ya tentunya harus memperhatikan jalur-jalur oli yang terdapat di mesin gitu. Nggak boleh ada satupun yang tersumbat. Jadi kurang lebih ada 3 poin Mas Andi yang memang betul-betul kita perhatikan agar ring ini bekerja dengan baik di engine atau mesin. Oke, berarti ada 3 poin nih Sobat NPP nih, agar ring NPR itu bisa berjalan dengan maksimal. Oke Mas, pertanyaan berikutnya nih, kita ke pertanyaan berikutnya. Ring NPR itu, fungsi dari ring NPR itu di motor itu apa sih Mas? Banyak yang kurang tahu nih untuk Sobat NPP tentunya di sini. Kalau saya mengacu dengan standar pabrik NPR ya Mas Andi ya, itu ada 4 fungsi. Ada 4 fungsi. Yang pertama itu sebagai penahan udara. Yang kedua sebagai pengontrol oli. Yang ketiga sebagai pelumasan. Yang keempat itu sebagai bearing atau bantalan antara ring dengan dinding silinder. Nah, dari 4 poin ini semuanya penting sih Mas Andi. Yang paling penting dari 4 poin ini ya pasti yang pertama. Apa? Sebagai penahan udara. Karena sebagus apapun sepeda motor atau kendaraan, kalau kompresinya nggak ada ya sama aja bohong Mas Andi gitu. Jadi penahan udara itu bisa diistilahkan kalau di dunia otomotif itu penahan udara itu ya kompresi itu tenaga atau power gitu. Luar biasa, banyak-banyak pengetahuan tentunya untuk kita. Nah, untuk Sobat NPP semua sekali lagi saya ingatkan untuk selalu like, komen, dan juga subscribe akun channel Edu NPP ini agar Sobat NPP semua tidak ketinggalan tayangan berikutnya ataupun informasi seputar channel ini. Oke Mas, ada nggak sih Mas trik pemasangan ring NPP itu agar benar dan juga tepat Mas? Oke, kalau bicara pemasangan ring ya, pemasangan ring yang benar, saya sharingkan buat teman-teman di rumah juga. Ini kebetulan saya bawa piston Mas Andi, saya bawa piston dan saya bawa ringnya. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan ya, saya boleh ilustrasikan agar pemasangan ring itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Yang pertama adalah yang ingin saya sharingkan adalah pemasangan gap ring. Nah, jadi gap ini bisa diistilahkan yaitu adalah celah. Nah, untuk memasang ring ya, khususnya pada ini yang saya pegang ini piston 4 tak. Otomatis langkah-langkahnya adalah yang dipasangkan juga ring 4 tak. Nah, pada pemasangan ring kompresi 1, mungkin Sobat NPP di rumah bisa diperhatikan ya. Cara pemasangan pertama adalah pada bagian gap ringnya atau celah ringnya ini. Celah ring ini. Jadi bisa diberi patokannya pada lubang pen. Ya, lubang pen Mas Andi. Ini pemasangan ring kompresi 1. Nah, terus pemasangan ring kompresi 2, kita bisa putar 180 derajat membelakangi. Jadi kalau ring kompresi 1 itu di lubang pen bagian depan, ring kompresi kedua itu kita arahkan 180 derajat pada lubang pen bagian belakang. Seperti ini. Yang penjepitnya, ring penjepit oli ketiga, kita bisa geser 90 derajat ke kanan atau ke kiri bisa. Ring penjepit oli ketiga itu kita geser 90 derajat pemasangannya. Nah, ring penjepit yang keempat kita putar 180 derajat membelakangi. Nah, fungsinya apa Mas Andi kita silang begini? Agar oli itu pada saat bekerja dia tidak langsung nyelonong ke atas ke bagian ruang bakar. Karena begini Mas, saya pernah kunjungan ke satu bengkel. Dia ada problem berasap ceritanya. Pas dibuka itu ternyata pemasangan gap ringnya itu satu garis lurus. Semua itu dia pukul, dia pasangkan itu rata semua. Ya otomatis akan ada akibat dari cara pemasangan seperti ini. Mungkin ya bengkel tersebut baru istilahnya merambah ke dunia
ke dunia bengkel, buka usaha mungkin bisa terjadi. Jadi kalau kita mau tahu cara pasang yang betul ya alangkah baiknya boleh diikuti langkah-langkah seperti ini sih. Karena meminimalisir terjadinya oli itu lolos ke ruang bakar. Seperti itu Mas Andi. Untuk sobat NPP juga nih Mas, tadi berbicara tentang celah ring ya atau gap ya, seperti gap, itu ya Mas. Gap atau celah. Ada nggak sih ukuran tips dari Mas Heri tentunya, tips untuk mengukur celah atau gap ring ini agar tidak terjadi masalah ataupun problem di motor? Sebenarnya simpel sih Mas Andi cara mengetahuinya. Kebetulan saya bawa blok ini. Saya bawa blok silinder. Nah, ini blok silinder, media yang kita siapkan yaitu adalah blok, yang kedua adalah ring piston. Nah, caranya seperti ini Mas Andi. Ini kita pasangkan ke dalam. Jadi ini kita masukkan ke dalam ya. Nah, seperti ini. Lalu kita dorong dengan piston. Dengan piston ke dalam sedalam 10 cm. Nah, seperti ini Mas Andi. Setelah itu apa? Piston ini kita ambil, lalu kita ukur celah yang terdapat di dalam liner ini. Ring ini kan sudah rata setelah kita dorong. Celahnya ini kita ukur pakai alat yang namanya fuller. Oh, alatnya namanya fuller. Iya, saya yakin lah mekanik di rumah tuh udah nggak awam dengan alat fuller itu. Nah, alat fuller itu kita ukur, celahnya ini kita ukur, kita tentukan celah gap yang kita inginkan. Kebanyakan tukang quarter atau tukang bubut di umumnya lah bisa dibilang seperti itu. Metode seperti ini sih mereka jarang sekali gunakan. Karena kenapa? Karena mereka itu udah puluhan tahun bergelut di dunia bubutan, biasanya itu lebih kepada feeling Mas Andi. Cuman ya kembali lagi, kalau feeling orang kan kadang-kadang bisa meleset. Jadi untuk pengukuran celah ring yang akurat ya alangkah baiknya pakai metode seperti ini. Gitu. Berarti untuk sobat NPP nih ada metode yang tadi dijelaskan oleh Mas Heri tentunya agar bisa pemasangan ring dengan baik ya Mas ya. Iya. Nah, apa sih Mas akibat yang paling fatal nih untuk motor tentunya bila mana pemasangan ring NPR itu tidak tepat? Kalau kita bicara celah ring, pastinya ada dampak ya Mas Andi dari cara pengukuran celah ring yang kurang bagus tuh. Biasanya yang paling sering terjadi di mekanik atau di bengkel tuh biasanya saat celah ring yang terlalu sempit, dia misalkan celah ring itu kesempitan, belum ada untuk pemuaian, dia langsung bertemu celah ring itu yang bisa mengakibatkan ring itu patah. Gitu. Karena saya pernah temuin Mas Andi, ring itu patah di bagian ujung. Terus ya sebaliknya kalau misalkan celah ring terlalu renggang, ya itu pun juga ada dampaknya. Dampaknya apa? Kompresi bocor, motor nggak ada tenaganya. Jadi 2 poin ini yang sangat harus dihindari sih biasanya seperti itu. Ada nggak sih rekomendasi dari pabrik NPR itu sendiri tentang ring NPR yang tepat dan juga benar itu, ada nggak sih Mas rekomendasinya dari ring NPR itu sendiri? Kalau dari pabrik itu ada standarnya Mas Andi, ada standarnya. Mungkin di sini saya bisa beri ilustrasi ke teman-teman mekanik di rumah. Kalau saya pun juga misalkan saya memposisikan sebagai mekanik, pastinya langkah pertama yang harus saya lihat adalah konsumen saya itu seperti apa. Bila konsumen saya misalkan dia hanya rutinitasnya hanya antar anak sekolah atau mungkin buat ke pasar aja, itu celah gap atau celah ring itu hanya kita bisa beri celahnya tuh di 0,10 sampai 0,25. Oke, 0,10. Nah, itu untuk pemakaian standar Mas Andi. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada konsumen yang memang bebannya biasa motornya itu membawa beban berat, ya kita bisa beri di celah 0,35. Nah, di sini poin yang ingin saya bagikan juga bahwa ring NPR itu kan juga dipakai juga buat balap Mas Andi. Kita pakai buat balap, terus
mekanik sih biasanya kalau kalau untuk yang balap tuh dia udah tahu celahnya pasti dia akan perbesar. Berarti bisa dibilang banyak sekali oversize sampai besar juga tadi yang disebutkan. Tadi saya juga mencatat nih Mas, di awal jawaban dari Mas Heri itu sendiri, ring NPR itu ada yang sampai 300 ya ukurannya ya. Iya. Dan juga bisa digunakan untuk balapan ya Iya. Mas. Untuk motor apa aja sih Mas? Oke, kalau ukuran 300 itu kita ada produksi di 4 jenis motor Mas Andi. Ada GL, lalu ada Tiger, lalu ada Sonic juga ada. Ini kebetulan saya bawa contohnya juga nih. Ini saya bawa. Nih, ini 300. Lalu ini juga KGH Sonic nih 300. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah yang seperti Mas Andi tadi info yang biasa main balap atau memang biasa bengkelnya itu berkecimpung di dunia balap ya bisa pakai produk NPR ini dan bisa didapatkan di toko-toko langganan sih pastinya. Oh sudah ada berarti Sudah, di toko sudah. langganan. Berarti Sobat NPP juga tidak sulit untuk mencari oversize 300 ring NPR ini Iya. di toko-toko tersebut. Iya. Oke, siap Mas. Nah, mungkin untuk sobat-sobat NPP di sini pernah merasakan menggunakan ring NPR terus juga pernah menggunakannya, bisa juga komen di sini ataupun teman-teman semua pernah ngalamin kejadian yang mungkin bisa dibilang tadi akibatnya terbelah dua atau salah pemakaian, bisa juga komen di channel ini. Nah, untuk itu saya juga ada sedikit pandangan nih Mas, agak sedikit risih di sebelah kanan Mas Heri, di sebelah sana tuh ada ukuran barang yang besar tuh Mas. Karena kan ring NPP ini sudah banyak barangnya ya. Nah itu ada yang paling besar tuh Mas. Bisa menjelaskan sedikit apa sih barang itu dan juga mengulik sedikit tentang barang ini Mas. Oke, jadi Mas Andi jeli juga ya. Kebetulan ini kita bawa produk baru Mas Andi. Jadi kita sudah memproduksi silinder block dan silinder block ini sudah kita paketkan. Jadi isinya itu ada satu set, ada silinder, lalu ada piston, ring dan pin clip. Seperti itu. Udah satu set dalam dus ini. Iya betul. Tampilannya seperti ini. Oke, udah ada 4 komponen barang di dalamnya. Makasih banyak nih Mas telah Sama-sama berbagi pengetahuan kepada sobat-sobat NPP di channel ini dan juga semoga ilmu dari Mas Heri bisa bermanfaat untuk sobat NPP dimanapun berada. Apakah sobat NPP semua setuju bila mana tayangan berikut di channel ini kita akan membahas tentang cylinder block kit. Nah, bila mana sobat NPP semua setuju, bisa komen di channel ini bilang setuju, setuju dan setuju. Oke Mas, saya ucapkan terima kasih Mas atas waktu luangnya. Sama-sama Mas Andi. Semoga bermanfaat untuk sobat NPP semua tentang spare part sepeda motor ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Salam otomotif.